Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4022. Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah bertemu dengan orang-orang Quraisy dalam keadaan gagal menarik pulang sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Najasyi tidak memperkenankan permintaan mereka, pada saat itulah Umar bin Khattab memeluk Islam. Sosok yang mempunyai harga diri yang tinggi dan anti penghinaan adalah Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, hingga membuat orang-orang Quraisy tidak lagi berani menyiksa mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata, dulunya kami tidak berani sholat di samping Ka'bah sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia memenangi duel melawan orang-orang Quraisy hingga ia bisa sholat di samping Ka'bah dan kami pun ikut sholat bersamanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab terjadi setelah beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Habasyah. Al-Baqai berkata, Mis'ar bin Kidam berkata kepadaku dari Sa'ad bin Ibrahim yang bercerita bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah sebuah pembuka kemenangan. Hijrahnya memberikan kemenangan, dan pemerintahannya adalah karunia. Awalnya kami tidak berani sholat di sisi Ka'bah sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika masuk Islam, ia memenangi duel melawan orang-orang Quraisy hingga ia berhasil sholat di samping Ka'bah dan kami ikut sholat berjamaah bersamanya. Ibnu Ishaq berkata, telah berkata kepadaku Abdurrahman bin Al-Harits bin Abdullah bin Ayyasi bin Abu Rabi'ah dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Amr bin Rabi'ah dari ibunya, yaitu Ummu Abdullah binti Abu Hatsmah yang berkata, demi Allah, saat bersiap-siap akan pergi ke negeri Habasyah, suamiku Amir pergi memenuhi sebagian kebutuhannya. Namun tiba-tiba Umar bin Khattab yang ketika itu masih musyrik sudah berdiri di hadapanku. Ummu Abdullah berkata, sebelumnya, kami selalu diganggu dan disiksa olehnya. Umar bin Khattab berkata, kelihatannya engkau mau berangkat, wahai Ummu Abdullah. Aku berkata, ya betul, kami akan pergi ke negeri Allah, karena kalian telah menyiksa dan menganiaya kami, hingga Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Umar bin Khattab berkata, semoga Allah bersama kalian. Ummu Abdullah berkata, saat itu, kulihat kelembutan pada diri Umar bin Khattab yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kemudian ia pergi dan menurut perasaanku ia demikian sedih atas kepergian kami. Ummu Abdullah berkata, sejurus kemudian, Amir datang dan berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, andai kata engkau tadi melihat kelembutan dan duka cita Umar bin Khattab atas kepergian kita, Amir berkata, apakah dia sudah masuk Islam? Ummu Abdullah berkata, aku berkata, entahlah. Amir berkata, Umar tidak akan mungkin masuk Islam hingga keledainya masuk Islam. Ummu Abdullah berkata, dia mengatakan hal itu karena merasa putus asa melihat sikap keras Umar bin Khattab dan kebenciannya yang sangat keras kepada Islam. Ibnu Ishaq berkata, mengenai sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab, seperti disampaikan kepadaku bahwa saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, yang bersuamikan Said bin Zaid bin Amr bin Nufail, telah sama-sama masuk Islam tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab. Nuaim bin Abdullah an-Naham, salah seorang dari kaumnya yaitu Bani Adi bin Ka'ab, juga telah masuk Islam dan merahasiakan keislamannya karena khawatir kepada kaumnya. Habab bin Al-Arad sering bolak-balik pulang pergi ke rumah Fatimah binti Khattab guna membacakan Al-Quran kepadanya. Pada suatu ketika, Umar bin Khattab keluar berniat berduel dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat beliau yang sedang berkumpul di salah satu rumah di Bukit Syafa. Mereka berjumlah sekitar 40 orang, laki-laki dan perempuan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar bin Abu Quhafah As-Siddiq, dan Ali bin Abu Thalib. Sahabat-sahabat yang hadir di rumah tersebut adalah sahabat-sahabat yang tetap tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Di tengah jalan,
Umar bin Khattab bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah bertanya kepada Umar bin Khattab, mau pergi kemana, wahai Umar? Umar bin Khattab menjawab, aku hendak pergi mencari Muhammad, orang yang keluar dari agama kita, yang memecah belah persatuan orang-orang Quraisy, mendungu-dungukan mimpi-mimpi kita, melecehkan, dan menghina agama kita, untuk aku bunuh dia. Nu'aim bin Abdullah berkata kepada Umar bin Khattab, demi Allah, engkau bodoh sekali bila bertindak demikian, wahai Umar. Apakah Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup setelah engkau membunuh Muhammad? Kenapa engkau tidak pulang kepada keluargamu dan meluruskan persoalan mereka? Umar bin Khattab berkata, keluargaku yang mana? Nu'aim bin Abdullah berkata, ya, saudara iparmu yang juga saudara misanmu, Said bin Zaid bin Amr, dan Fatimah binti Khattab, demi Allah, keduanya telah masuk Islam dan menganut agama Muhammad, perhatikan dulu keduanya. Umar bin Khattab segera bergegas berbalik arah menuju rumah saudarinya dan saudara iparnya. Ketika itu di rumah mereka berdua ada Habab bin Al-Arad yang sedang membacakan surat Taha. Ketika mereka bertiga mendengar suara Umar bin Khattab, Habab bin Al-Arad bersembunyi di rumah kecil persembunyian atau di salah satu bagian rumah, sedang Fatimah binti Khattab bergegas mengambil lembaran surat Taha dan menyembunyikannya. Saat mendekati rumah tersebut, Umar bin Khattab telah mendengar bacaan surat Taha oleh Habab. Tak kala Umar bin Khattab telah masuk rumah, ia berkata, suara apa yang aku dengar tadi? Said bin Zaid dan Fatimah menjawab, aku tidak mendengar suara apa-apa. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, sungguh aku telah menerima kabar bahwa kalian berdua telah memeluk agama Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab menghajar saudara iparnya, Said bin Zaid, dan Fatimah pun bangkit melindunginya dari pukulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanpa sengaja menghajar Fatimah hingga terluka. Karena Umar bin Khattab bersikap seperti itu, Fatimah dan suaminya berkata, benar, kami berdua telah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Silakan lakukan apa saja yang engkau mau terhadap kami. Ketika Umar bin Khattab melihat darah yang menetes di tubuh adik perempuannya, ia menyesal atas tindakannya. Sadar akan kesalahan yang dilakukannya, ia berkata kepada adik perempuannya, bolehkah aku melihat lembaran yang aku dengar tadi, agar aku melihat apa sebenarnya yang dibawa Muhammad? Umar bin Khattab adalah seorang yang pandai menulis. Mendengar Umar bin Khattab berkata seperti itu, adik perempuannya berkata, sungguh, kami khawatir engkau merobek-robek lembaran tersebut. Umar bin Khattab berkata, engkau tidak perlu khawatir. Umar bin Khattab bersumpah kepada adik perempuannya dengan menyebut nama Tuhannya, bahwa ia pasti mengembalikan lembaran tersebut kepadanya apabila telah selesai membacanya. Ia berkata kepada Umar bin Khattab, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau najis, karena engkau seorang yang musyrik. Lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Kemudian Umar bin Khattab berdiri, lalu mandi. Usai mandi, Fatimah memberikan lembaran tersebut kepadanya. Di lembaran tersebut tertulis, HANG Umar bin Khattab membacanya. Ketika ia membaca permulaan surat tersebut, ia berkata, betapa indahnya dan mulianya perkataan ini. Ketika Habab bin Al-Arad mendengar ucapan Umar bin Khattab tersebut, ia keluar dari persembunyiannya dan menemui Umar bin Khattab. Habab bin Al-Arad berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, demi Allah, aku berharap kiranya Allah menjadikanmu sebagai orang yang didoakan nabinya, karena kemarin aku mendengar beliau bersabda, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab NG, maka bersegeralah, wahai Umar. Umar bin Khattab berkata, wahai Habab, ada di mana Muhammad kini berada agar aku bisa menemuinya lalu aku masuk Islam. Habab bin Al-Arad berkata kepadanya, beliau berada di Syafa di sebuah rumah bersama beberapa orang sahabatnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya, dengan terhunus sambil berjalan menuju tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ia mendobrak pintu rumah tempat berkumpulnya para sahabat.
Ketika mereka mendengar suara Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar bin Khattab sedang menghunus pedang. Sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat ketakutan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab sedang menghunus pedangnya." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Jangan pedulikan dia. Jika ia menginginkan kebaikan, kita berikan padanya kebaikan. Jika keburukan yang dia inginkan, kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah saja dia masuk." Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membukakan pintu dan mempersilakan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangannya dan menemuinya di dalam kamar. Beliau mengambil tempat ikatan celana atau ikatan selendangnya, kemudian menarik Umar bin Khattab dengannya dengan tarikan yang sangat keras, sambil bersabda kepadanya, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai anak Khattab? Demi Allah, jika engkau tidak menghentikan tindakanmu selama ini, Allah akan menurunkan siksa kepadamu." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menemuimu untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan apa saja yang engkau bawa dari Allah." Mendengar jawaban Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dengan keras. Dengan takbir itulah sahabat-sahabat di rumah tersebut paham bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu senang dengan keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka sadar sepenuhnya bahwa keduanya akan membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan keduanya mereka menghadapi musuh-musuh Islam. Itulah kisah para perawi Madinah tentang keislaman Umar bin Khattab. Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Naji Al-Maki berkata kepadaku dari sahabat-sahabatnya dari Atha dan Mujahid, atau dari orang yang meriwayatkannya bahwa keislaman Umar bin Khattab, sebagaimana mereka katakan, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku awalnya demikian jauh dari Islam. Aku hobi meneguk minuman keras. Aku sangat menyukainya dan meminumnya. Dulu kami mempunyai auditorium tempat orang-orang Quraisy biasa bertemu. Auditorium tersebut terletak di bukit kecil di pemukiman keluarga Umar bin Abd bin Imran al-Mahzumi. Pada suatu malam, aku keluar rumah untuk mencari teman-temanku di auditorium itu. Aku mendatangi tempat mereka, namun tidak menemukan seorang pun. Aku berkata, daripada menganggur, sebaiknya aku berangkat menemui si fulan penjual minuman keras di Makkah dan minum di sana. Lalu aku pergi ke tempat si fulan tersebut, sayang aku tidak berhasil berjumpa dengannya. Aku berkata, lebih baik aku pergi tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 atau 70 kali. Maka aku pun datang ke Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah, tanpa sepengetahuanku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sholat. Jika sholat, beliau menghadap Syam dan menjadikan Ka'bah di antara beliau dengan Syam. Tempat sholat beliau di antara dua rukun, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ketika aku melihat beliau, aku berkata dalam hati, demi Allah, alangkah baiknya apabila aku mendekat kepada Muhammad pada malam ini, agar aku bisa mendengar apa yang dia katakan. Aku juga berkata, andai aku mendekat kepadanya dan mendengarkan apa yang dia katakan, pasti aku membuatnya kaget. Maka aku datang ke tempat beliau dari arah hijr dan aku masuk dari bawah kainnya. Aku berjalan pelan-pelan, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat dengan membaca Al-Quran hingga aku berdiri persis di depannya. Ketika aku mendengar Al-Quran, tak bisa kupungkiri hatiku tertarik padanya. Aku menangis, dan Al-Quran membuatku mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Aku terpana di tempatku hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntaskan sholatnya. Setelah sholat, beliau pergi. Apabila pulang, beliau berjalan hingga muncul di rumah Ibnu Abu Husain. Itulah jalan yang biasa beliau lewati, hingga beliau memotong jalan, kemudian berjalan di antara rumah Abbas bin Abdul Muthalib dan rumah Ibnu Ashar bin Abdul Auf Az-Zuri, kemudian berjalan ke rumah Al-Ahnas bin Syarik hingga beliau masuk rumahnya.
Tempat kediaman beliau adalah sebuah rumah yang berwarna-warni yang berada di tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Aku ikuti beliau hingga masuk di antara rumah Abbas dan rumah Ibnu Azhar, dan aku berhasil menemukan beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara langkah kakiku, beliau mengenaliku. Beliau mengira aku mengikutinya untuk menyiksanya. Beliau membentakku, kemudian bersabda, "Apa yang mendorongmu datang ke tempat ini pada jam seperti ini, wahai anak Khattab?" Aku menjawab, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada apa saja yang dibawa Rasul-Nya dari Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah kemudian bersabda, "Allah telah memberi hidayah kepadamu, wahai Umar." Setelah itu, beliau memegang dadaku dan berdoa semoga aku tegar dalam agama ini. Lalu aku pergi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, "Wallahu a'lam tentang mana riwayat yang benar." Ibnu Ishaq berkata, Naf' budak Abdullah bin Umar berkata kepadaku dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Tak kala ayahku masuk Islam, ia berkata, siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling pintar dalam menyebarkan gosip? Maka Umar bin Khattab diberitahu bahwa untuk urusan itu adalah Jamil bin Mamar al-Jumahi orangnya. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Jamil bin Mamar al-Jumahi. Aku membuntutinya dan aku lihat apa yang akan dia lakukan. Saat itu aku masih kanak-kanak namun telah bisa menangkap apa yang aku lihat. Setibanya di rumahnya, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Jamil, apa kau sudah tahu bahwa aku memeluk Islam dan memeluk agama Muhammad?" Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, Jamil bin Mamar tidak merespon perkataan Umar bin Khattab. Ia berdiri dengan menarik kainnya. Ia dibuntuti Umar bin Khattab dan aku mengikuti ayahku. Ketika Jamil bin Mamar berdiri di pintu masjid, ia berteriak dengan suara terkerasnya, 'Wahai orang-orang Quraisy!' Saat itu mereka sedang berkumpul di sekitar pintu Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah kafir dari agama nenek moyang kalian." Ibnu Umar berkata, Umar bin Khattab menyeru dari belakangnya, "Dia berdusta, sesungguhnya aku telah masuk Islam, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Kemudian orang-orang Quraisy menyerang Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab membalas menyerang, hingga mereka hampir mati. Ibnu Umar berkata, Umar bin Khattab kelelahan, kemudian ia duduk, sedang orang-orang Quraisy mengepungnya. Umar bin Khattab berkata, "Kerjakan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, andai saja jumlah kami telah mencapai 300 orang, pasti duel kita berjalan seimbang." Ibnu Umar berkata, ketika mereka dalam posisi seperti itu, tiba-tiba muncullah orang tua dari Quraisy yang mengenakan pakaian asal Yaman dan baju gamis. Ia berdiri di depan mereka dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka berkata, "Umar bin Khattab telah murtad." Orang tersebut berkata, "Lalu apa kalian suwon? Ia telah memilih sesuatu untuk dirinya, lalu apa yang kalian inginkan darinya? Apakah kalian pikir Bani Adi bin Ka'ab akan menyerahkan saudara mereka kepada kalian? Biarkanlah orang ini." Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, mereka seperti baju yang ditanggalkan dari Umar bin Khattab." Ibnu Umar berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, usai ia hijrah ke Madinah, 'Ayah, siapakah laki-laki tua yang melindungimu dari orang-orang Quraisy pada hari engkau masuk Islam dan mereka mengeroyokmu?' Umar menjawab, 'Ananda, dialah Al-As bin Wa'il As-Sahmi.'" Ibnu Hisham berkata, "Salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata, 'Ayahanda, siapakah orang yang melindungimu dari orang-orang Quraisy pada saat engkau masuk Islam dan mereka menyerangmu? Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan.'" Umar bin Khattab berkata, "Wahai Ananda, dialah Al-As bin Wa'il, semoga Allah tidak membalasnya dengan kebaikan." Ibnu Ishaq berkata, Abdurrahman bin Al-Harits bercerita kepadaku dari sebagian keluarga Umar bin Khattab yang berkata bahwa Umar bin Khattab berkata, "Pada saat aku masuk Islam pada malam itu,
Aku teringat siapa saja yang paling kejam permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku datang kepadanya untuk mengatakan bahwa aku telah masuk Islam. Aku berkata, dialah Abu Jahal NG. Ketika itu, Umar bin Khattab istrikan Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Esok paginya, aku pergi ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Ibnu Umar berkata, Abu Jahal pun keluar menyambutku sambil berkata, "Selamat datang wahai anak saudara perempuanku. Apa yang membawa datang kemari?" NG. Aku berkata kepadanya, "Aku datang kemari untuk memberitahukan padamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, serta membenarkan apa yang dibawanya." NG. Abu Jahal langsung menutup pintu rumahnya, sambil berkata, "Semoga Allah memburukanmu, dan memburukan apa yang engkau bawa." NG.